Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Juvenile Justice. Drama ini menceritakan tentang lika-liku peradilan anak di Korea Selatan dengan mengambil sudut pandang utama dari seorang hakim anak. Nah, pada episode ini, para siswa dari keluarga kaya raya itu sedang terseret skandal yang menarik perhatian nasional. Di sini, ini adalah Kang Shin-woo. Dia itu ayahnya merupakan seorang hakim yang sangat terkenal dengan keadilannya. Namun suatu hari dia terlibat dalam sebuah kasus pembocoran soal di sekolah. Jadi dia ini menerima tekanan gitu teman-teman dari ayahnya. Karena nilai dia itu selalu kecil, dia tuh merasa tertekan. Akhirnya dia bergabung dengan sebuah komunitas yang namanya tuh Descartes. Di sana itu ada pembocoran kunci jawaban gitu teman-teman, dan itu sudah ketahuan yang membuat gempar seluruh penduduk di Korea gitu. Nah, ini adalah ayahnya si Kang Sonudi itu. Dia adalah Kang Won-jung. Dia itu selama ini selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran, bahkan dia itu mendapat julukan seorang hakim yang tidak pandang bulu gitu teman-teman. Nah, dia ini mau berhenti menjadi hakim dan mau beralih kepada politik gitu, dan itu membuat orang-orang juga bertanya-tanya apa alasannya, padahal selama 22 tahun menjadi seorang hakim reputasinya tuh sangat baik gitu teman-teman. Nah, ternyata dia itu sudah tahu tentang kasus atau skandal yang dialami anaknya, jadi dia itu mau mengundurkan diri dulu jadi hakim gitu. Nah, di sini dia itu merasa terpukul banget dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Jadi si Sono itu kan tertekan banget. Dia itu sudah mendapatkan tekanan dari ayahnya, terus dia bergabung dengan kelompok itu, dimana kelompok itu sudah ketahuan secara nasional gitu. Jadi dia itu tambah tertekan, terus dia itu tidak dapat dukungan dari ayahnya gitu. Jadi ayahnya itu mengatakan bahwa dia itu harus menyelesaikan masalah itu sendiri, jangan pernah mensangkut pautkan ayahnya kayak gitu teman-teman. Jadi dia itu benar-benar merasa sendirian dan ibunya itu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya karena sudah merasa putus asa, dia itu memutuskan untuk bunuh diri gitu teman-teman. Nah, jadi sebelum dia itu tertabrak, jadi dia tuh kecelakaan gitu teman-teman. Dia tuh sempat adu cekcok dengan ayahnya, dan di sini ayahnya tuh benar-benar menyudutkan dia dan benar-benar membuat seolah-olah semuanya itu adalah salah si anaknya ini, padahal anaknya berbuat seperti itu karena tekanan dari ayahnya. Ayah si Sono ini juga sering kali membanding-bandingkan dia dengan adiknya, dan setiap perkataan dan perlakuan ayahnya tuh benar-benar membuat mentalnya si Sono ini down banget gitu teman-teman. Jadi benar-benar menjatuhkan mental banget. Nah, di sini ayahnya itu membandingkan prestasi dia dengan prestasi adiknya. Ibunya tuh mencoba membela namun tetap kalah dengan argumen si sang ayah. Jadi benar-benar dia itu merasa tertekan sampai di batas buntu gitu, mau apa. Akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tersebut gitu teman-teman, dan dia itu hanya mendapatkan bocoran soal satu, yaitu soal bahasa Inggris, di mana bidang itu merupakan bidang yang menurut dia itu cukup sulit gitu. Nah, ini dia itu bingung harus ngapain. Dia itu mau menyerahkan diri gitu teman-teman, karena dia gak mau mengkhianati ayahnya. Dia tuh ingin menyerahkan dirinya sendiri ke polisi. Namun dari siang sampai malam dia tuh hanya berdiri di depan kantor polisi seperti orang kebingungan harus ngapain, sampai akhirnya dia tertabrak di malam harinya. Ini ayahnya itu merasa benar-benar menyesal. Terus di sini ayahnya itu sudah introspeksi diri kalau memang apa yang terjadi kepada anaknya itu, apa yang dilakukan anaknya dan kesalahan yang dilakukan anaknya itu adalah karena tekanan dari si ayahnya ini. Jadi ibunya itu benar-benar menyalahkan si ayahnya sampai ayahnya ini sadar kalau semua itu memang salahnya si dia. Nah, akhirnya ayahnya ini dengan kekuasaan yang dia miliki, dia itu berusaha keras untuk melindungi sang anak agar tidak dihukum gitu teman-teman. Makanya di sini dia menyembunyikan salah satu pelaku, yaitu anaknya, dari list daftar pelaku yang masuk ke hakim. Nah, tapi di sini akhirnya dia tuh ketahuan oleh salah satu anggotanya yang membuat nantinya akhirnya dipecat gitu teman-teman, demi melindungi anaknya gitu. Namun ending di keluarganya mereka itu jadi happy karena si ayahnya ini sudah tidak menekan anaknya lagi.
Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.